الحمد لله الملك الحنان المنان الذي شرفنا وجعلنا من أمة سيدنا محمد سيد الأكوان. اللهم صل على سيدنا محمد سيد ولد أدنان صلاة تفرج بها كل أحزان وتصحب الأبدان وتغفر للحبيب آمن بن محسن الهندوان وتقضي بهذا الحجرة والإخوان وعلى آله أهل العلم بالانتقام ولأصحاب الإرفان والتابعين بيوم إلى تلك الديان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin hadirat ikhwan akhwat calon penghuni surga yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita di malam yang penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala mengundang kita untuk hadir ke tempat yang insyaallah penuh dengan barakah, guna mengundang hadirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekaligus kita memperingati haul Imam Tariqah Naqsyabandiyah Syekh Al-Azim Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita ta'zimi Sayyidul Walid Al-Habib Muzammil bin Ahmad Al-Baiti. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah ringankan langkahnya untuk membimbing kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga akhirul kiram Al-Habib Husain bin Muzammil Al-Baiti. Begitu pula akhirul kiram Al-Habib Abdullah Al-Baiti. Begitu juga orang tua kita, guru kita Al-Ustaz Jalaluddin. Semoga Allah sehatkan beliau semua, Allah kabulkan hajat beliau semua, Allah jadikan beliau panutan kita untuk kenal kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita semua ini adalah pilihan dari guru kita, dari Syekh Al-Azim Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan. Banyak orang-orang di luar sana yang kita memberitakan kepadanya bahwa ini ada acara haul tanggal sekian sampai tanggal sekian, acara haul Syekhana, datang ya. Mungkin ada di antara saudara kita yang mengatakan, aku tak sempat, aku sibuk, aku capek. Maka ketahuilah, orang yang berkata demikian bukan dia sibuk, bukan dia capek, bukan dia tak sempat, akan tetapi Syekhana tidak mau mengundangnya. Beruntunglah kita wahai para hadirin, kita diundang oleh Syekhana untuk datang memperingati acara besar ini, kembalinya Syekhana ke panggilan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Syekhana mengakui kita sebagai muridnya. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, katakanlah Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan Allah akan mengampuni semua dosa-dosamu. Allah Maha Penyayang lagi Maha Penerima Taubat. Ikhwan akhwat rahimakumullah, apa itu cinta? Berhubungan dengan tema yang dipikir adalah jalan menuju cinta. Apa itu cinta? Apa yang disebut dengan cinta? Cinta
kita orang-orang yang kenal kepada Allah berkata, cinta adalah sesuatu yang berat kemudian menjadi ringan, yang murah menjadi mahal harganya. Ilustrasinya, bila ada seorang laki-laki kurus kering badannya, kurus krempeng, hingga kalau seandainya dia kena angin jatuh, mencintai salah seorang wanita yang mohon maaf beratnya 1 kuintal kurang 1 on, cinta sama seorang laki-laki, maka seorang laki-laki ini mengajak kekasihnya untuk jalan, menaiki sepeda. Saat berjalan melihat ada satu tanjakan, anggap aja jembatan Kapuas, Tol Kapuas. Lihatnya, karena saking cintanya kepada seorang kekasihnya, yang berat kemudian menjadi ringan. Lalu ada bagaimana dengan yang murah mencinta harganya? Itu perempuan yang 1 kuintal kurang 1 on, ini punya tisu, sapu tangan. Kalau kita lihat, kalau kita beli di pasar, mungkin harganya 20.000 sudah dapat. Ini perempuan memberikan sapu tangannya kepada seorang kekasih. Waktu dikasihnya, kita minta bayar 2 juta sekalipun dia tidak akan pernah memberikannya, karena itu pemberian dari sang kekasih. Itu yang berat kemudian yang murah menjadi mahal. Akan tetapi orang-orang ahli irfan yang mendalami tentang bab tasawuf berkata, cinta adalah sesuatu yang perlu pada pengorbanan. Kalau seandainya kita mengenal cinta kepada seseorang, kita harus tahu bagaimana pengorbanan kita kepada orang yang kita cinta. Kalau Syekh Al-Nazim Al-Habib Muhsin bin Ali Hindwan sudah jelas cintanya kepada kita, bukti nyata putra penerusnya Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan pernah berkata kepada kami para putra-putranya bahwa kakekmu, guru kita Syekh Al-Habib Muhsin bin Ali Hindwan, bila meninggalkan keluarganya 3 bulan 4 bulan lamanya. Bahkan ketika beliau dakwah di akhir-akhir hidupnya, tepat di balik jelawat, beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya yang hadir pada saat ini berharap saat nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita didampingi oleh keluarga kita, oleh istri kita, oleh anak kita. Tapi tidak berlaku bagi Syekh Al-Habib Muhsin bin Ali Hindwan. Keluarganya ditinggalkan, anak cucunya semua ditinggalkan. Dia hanya menunggu, dia hanya mencari, dia hanya ingin murid-muridnya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir hayatnya bukan di dekat istrinya, bukan di dekat anaknya, bukan di dekat keluarganya, jauh dari kampung halamannya di Pontianak, paling Jelawan, 20 Juni 1990, Syekh kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cinta yang sebenarnya. Dan bagaimana sama kita? Kita insya Allah diakui oleh guru kita, kecintaan kita. Karena apa? Harta kita korbankan, tenaga kita korbankan, keluarga kita tinggalkan, hanya menunggu, hanya mendatangi undangan dari sang musyrik. Hadirin ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita ingin mengetahui apa itu cinta, kita bisa melihat bagaimana para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Rasul. Contohnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar adalah seorang sahabat yang luar biasa cintanya kepada baginda Rasul. Bahkan semua hartanya diberikan kepada Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah dari Allah untuk hijrah. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq tahu konsekuensinya apa? Mati. Akan tetapi Sayyidina Abu Bakar saking cintanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengiyakan apa yang menjadi perintah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berangkat Sayyidina Abu
Abu Bakar Siddiq bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai di Gua Thur. Sampai di Gua Thur, di mulut Gua Thur, maka baginda Rasul mau melangkahkan kakinya ke dalam. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Ya Rasulullah, jangan engkau masuk terlebih dahulu. Biar aku saja ya Rasulullah yang masuk." Baginda Rasul tanya, "Wahai Abu Bakar, kenapa tidak aku duluan yang masuk? Kenapa harus engkau yang masuk?" Kata Sayyidina Abu Bakar, "Ya Rasulullah, jika di dalam gua ada hewan buas yang mana menggigitmu dan membuat engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua orang akan sedih ya Rasulullah. Bukan hanya anakmu, bukan hanya keluargamu, semua orang-orang Islam akan sedih hilangmu ya Rasulullah. Tapi bila aku yang mati, hanya anak istriku saja yang sedih ya Rasulullah." Sayyidina Abu Bakar Siddiq menunjukkan bagaimana cintanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dicek semuanya, setiap lubang-lubang ditutupi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bahkan setiap ada lubang diambil kainnya, dipotong, dimasukkan ke dalam lubang, hingga ada satu lubang yang tidak bisa ditutup lagi dengan kainnya. Andai aku tutup, kata Sayyidina Abu Bakar, maka terlihatlah aurat. Maka Sayyidina Abu Bakar menutupi lubang tersebut dengan jempol kakinya. Saat ditutupi dengan jempolnya, maka Sayyidina Abu Bakar dan maka Rasulullah ini tidur di pangkuan baginda Rasul. Maka Rasulullah tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Waktu lagi tidur, ada seekor ular yang menggigit kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Saat digigit, tidak sedikit pun kaki Sayyidina Abu Bakar ini menggerakkan kakinya, karena dia tahu di pangkuannya ada Sayyidina Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan gerak saking sakitnya, tak tahan mengetes air mata Sayyidina Abu Bakar kena di pipinya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang membuat Rasul bangun. "Ya Abu Bakar, apa yang menjadi padamu? Apakah kau takut hijrah bersamaku?" "Tidak ya Rasulullah, tidak sedikit pun. Aku ini diceritakan bahwa kakinya ini luka." Waktu itu diludahi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hilanglah rasa sakitnya dan sembuhlah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Saking cintanya kepada baginda Rasul, nyawanya dikorbankan untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab adalah seorang yang pemberani, seorang yang syuja', seorang yang kuat luar biasa. Ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi salat rukuk dan sujud, terdengar suara dari badan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengatakan assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi, maka Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, aku mendengar ada suara bunyi dari tubuhmu ya Rasulullah." Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibuka badannya, "Wahai Umar, sesungguhnya aku sudah 3 hari tidak makan." 3 hari baginda Rasul tidak ada makan yang masuk dalam tubuhnya. Maka Sayyidina Umar bin Khattab yang begitu kuat, yang begitu pemberani, yang tidak pandang bulu, bila ada yang menyakiti baginda Rasul akan dibunuhnya. Ketika itu nangis Sayyidina Umar bin Khattab melihat kejadian tersebut. Kata Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, engkau bilang kepada kami, bila engkau ingin makan, bilang kepada kami siap untuk memberikan kepadamu ya Rasulullah. Bahkan harta kami, bahkan anak kami, keluarga kami akan kami berikan kepadamu ya Rasulullah." Sayyidina Umar sanggup memberikan hartanya, anaknya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Umar dan Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan memberikan semua hartanya, bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku infakkan semua hartaku yang aku punya, yang masih aku punya, aku berikan semuanya kepadamu ya Rasulullah. Aku infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala." Harta Sayyidina Utsman diberikan semuanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sepupu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang luar biasa cintanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini adalah
adalah seorang anak kecil yang pertama masuk Islam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika belajar kepada baginda Rasul tentang Islam, maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Wahai Ali, maukah engkau agama Islam?" Kata Sayyidina Ali, "Wahai Rasulullah, aku ingin izin dulu kepada keluargaku, kepada ayahku Abu Thalib." Maka tak lama kemudian berjalannya waktu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib maka saat kembali kepada baginda Rasul, "Apakah engkau sudah izin untuk masuk dalam Islam?" "Ya Rasulullah," kata Sayyidina Ali, saking pintarnya Sayyidina Ali, "Ya Rasulullah, saat aku nanti mati, aku kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, aku tidak ditanya apakah engkau masuk Islam sudah izin kepada orang tamu. Tidak, aku masuk Islam di tanganmu ya Rasulullah." Pintarnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini saking cintanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada waktu akan hijrah ya baginda Rasul, maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan tempat tidurnya. Tempat tidur yang dimana orang-orang Quraisy mengincar Rasulullah, ingin dibunuh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib tanpa berpikir panjang, tanpa mengira itu, mau menyanggupi apa yang diminta oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Rasul pergi, Sayyidina Ali tidur di kasurnya dengan selimut, menyelimuti tubuhnya. Saat diselimuti orang-orang Quraisy dulu, kalau seandainya membunuh, dia harus tahu siapa yang dibunuh. Saat dibuka penutupnya, maka ketahuilah bahwa Imam Ali yang berada di kasurnya. Semua orang ini heran, kenapa kok Imam Ali ini berani tidur di kasurnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kenapa Imam Ali bin Abi Thalib sanggup untuk tidur di kasurnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau tidak takut mati? Imam Ali ini ketika sudah bebas, ini dalam beliau disebutkan 1 minggu perjalanan. 1 minggu perjalanan sampai di Madinah Al-Munawwarah, maka orang-orang bertanya, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Wahai para sahabat, demi Allah, aku tidak pernah takut, aku tidak gentar sedikit pun mengganti tempat tidurnya baginda Rasul, karena aku mendengar sendiri kata baginda Rasul, sampai jumpa wahai Ali di Madinah." Kata Rasulullah, "Aku mau masuk ke dalam kota Madinah bersama." Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, Syekhana Nabi Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan sudah menjanjikan kepada kita untuk harta kalian." Kata Syekhana, "Untuk harta kalian sudah didoakan oleh guru-guru kita. Untuk harta, jangan khawatir dengan hartanya kita, jangan berpikir dengan hartanya kita, karena sudah didoakan oleh Syekhana Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan. Jangan takut dengan kematian, karena semua para murid Syekhana, murid-murid Runda akan disambut oleh guru-guru kita." Pertanyaannya, masih setiakah kita kepada guru kita? Masih maukah kita berzikir menyebut nama Allah? Sedangkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum ada perintah salat, Rasulullah selalu melaksanakan zikir menyebut nama Allah. Selalu menyebut nama Allah, hingga orang-orang berkata, "Muhammad itu gila, Muhammad itu gila." Setiap di mana bertempat dia menyebut nama Tuhannya, menyebut nama Allah, 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 Allah. Terus itu yang disebut. Maka baginda Rasul mengatakan, "Aktsiru dzikrullah hatta yakunu majnun." Perbanyaklah kalian menyebut nama Allah sampai orang-orang mengatakan kalian gila. Orang yang banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang
orang yang bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang telah dipercayai untuk membawa hati kita sampai kepada Allah, termasuk guru-guru kita, syekhana dan juga gurunya. Rugi orang-orang yang telah keluar dari gurunya, rugi orang-orang yang telah bertawajuh kepada orang lain, rugi. Karena apa? Karena nanti saat dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak lagi bersama gurunya. Orang yang pernah bertawajuh, orang yang pernah talqin dengan orang lain, maka dia tidak akan kumpul dengan gurunya. Nauzubillah wa kita berharap semua kita yang hadir di sini tetap diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir di sini tetap bersama guru kita, syekhana dan juga gurunya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita nanti saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, syekhana dan juga gurunya mau membimbing kita, muridnya yang hina, muridnya yang kotor, muridnya yang lupa dengan gurunya, muridnya yang selalu lalai dari aturan-aturannya, murid gurunya yang telah memberikan ayo zikir sekian jarang kita kerjakan. Semoga syekhana dan juga guru masih mau membimbing kita saat roh akan keluar dari jasad kita. Amin Allahumma amin. Ikhwan akhwat rahimani rahimakumullah. Sedikit kisah tentang Al-Habib Muhsin bin Ali Hindwan.